Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Siti Amanda Rahma, mahasiswi dari kelas 3A Regulium Hukum dengan NIM 30 12 41 01 00. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai residip atau pengulangan tindak pidana sebagai salah satu tugas mata kuliah hukum pidana yang dibimbing oleh dosen kami yang bernama Ibu Dr. Titi Wahyuni MHMH. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan memberi gambaran jelas mengenai bagaimana residip diatur dalam hukum pidana Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki tahap pembahasan pertama. Baik, setelah mengetahui gambaran umum, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian residip. Residip adalah keadaan ketika seseorang mengulangi tindak pidana, padahal ia sebelumnya sudah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku pernah dihukum, tetapi setelah dibebaskan, ia melakukan tindak pidana lagi. Residip dianggap penting karena menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya memberikan efek jera yang cukup. Setelah memahami definisinya, selanjutnya mari kita lihat bagaimana para ahli menjelaskan konsep ini. Menurut beberapa literatur hukum pidana, residip adalah pengulangan tindak pidana dalam waktu tertentu, yang artinya pengulangan tindak pidana tidak otomatis disebut residip jika tidak memenuhi unsur waktu dan unsur putusan hukum. Dari pendapat ahli ini dapat kita pahami bahwa residip harus dilihat berdasarkan kronologi dan aturan hukumnya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu syarat terjadinya residip. Agar seseorang dapat disebut sebagai residip atau pelaku residip, ada beberapa syaratnya. Yang pertama, pelaku yang sama, yaitu orang yang pernah dihukum sebelumnya. Yang kedua, ada yang namanya perbuatannya diulang, artinya pelaku kembali melakukan tindak pidana. Yang ketiga, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrets pada tindak pidana sebelumnya. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pengulangan tersebut tidak dapat disebut residip. Setelah kita melihat syarat umumnya, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih dalam mengenai pelaku dan perbuatannya. Pelaku residip adalah orang yang sudah pernah dipidana. Pengulangan tindak pidananya bisa berupa tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain yang masih dalam kategori kejahatan tertentu. Bagian ini menjadi penting untuk kita membedakan residip dengan tindak pidana biasa yang dilakukan pertama kali. Selanjutnya, kita masuk ke bagian putusan tetap dan tenggang waktu. Untuk menentukan apakah pengulangan dapat dihitung sebagai residip, kita harus pastikan dulu bahwa putusannya sebelumnya sudah final dan pengulangannya terjadi dalam tenggang waktu tertentu yang ditentukan oleh KUHP. Jika pengulangan dilakukan setelah melewati batas waktu tersebut, maka tidak bisa disebut yang namanya residip walaupun pelakunya sama. Setelah memahami dasar-dasarnya, mari kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu macam-macam residip. Residip dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya residip umum, khusus, maupun Tussenstelsel. Pembagian ini digunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana sebelumnya ataupun setelahnya. Pertama ada yang namanya residip umum. Residip umum terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana setelah ia selesai menjalani pidana sebelumnya. Jenis kejahatan ini tidak harus sama dengan kejahatan pertama. Yang penting adalah pelaku sudah pernah dihukum dan kemudian mengulangi tindak pidana dalam waktu yang masih dihitung sebagai residip.
Selanjutnya kita masuk ke residip khusus. Residip khusus terjadi apabila pelaku mengulangi tindak pidana yang jenisnya sama atau berkaitan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya seperti ini. Seseorang pernah dipidana karena pencurian. Lalu ia mencuri lagi beberapa tahun atau setelah dia bebas, itu disebut yang namanya residip khusus. Residip berikutnya adalah Tarsal. Tarsal adalah bentuk residip di mana pelaku tetap dianggap dalam pengawasan selama beberapa waktu setelah menjalani pidana. Jika dalam masa tersebut ia melakukan tindak pidana lagi, maka tindak pidananya dianggap sebagai residip dan dapat diberatkan hukumannya. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukumnya. Dalam KUHP, residip diatur dalam pasal 486, 487, dan 488. Yang pertama ada yang namanya pasal 486 yang berbunyi mengatur residip dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan, serta pemerasan. Selanjutnya itu pasal 487 yang berbunyi mengatur residip dalam kejahatan terhadap orang seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan, serta tindak pidana penghinaan. Sedangkan pada pasal 488 mengatur beberapa bentuk pidana lain yang terkait dengan namanya pengulangan. Pasal-pasal ini menjadi namanya dasar pemberatan hukum bagi pelaku residip. Baik, di sini saya mau sedikit cerita tentang kasus yang terjadi sekarang di sekitar kita, yang dimana itu saya cerita ini untuk memberikan gambaran nyata dan dapat kita lihat bahwa residip itu benar-benar terjadi baru-baru ini gitu. Itu terjadinya itu pada awal November ya, tahun 2025, yang dimana polisi di Jawa Barat itu menangkap 2 pelaku pencurian, yang dimana salah satu pelakunya itu seorang residip. Dia pernah dipenjara pada tahun 2006. Habis setelah itu dia keluar. Nah, setelah dia keluar itu pada awal November tadi dia melakukan kejahatan yang sama, yaitu mencuri gitu. Terus kemudian pada tanggal 10 November 2025 terjadi lagi, tapi di Jakarta Timur. Polisi Jakarta Timur kembali menangkap pelaku penembakan seorang yang bernama Hansip. Pelaku ini ternyata pernah dipenjara dan pernah keluar penjara selama 5 kali, dan sekarang dia melakukan kejadian hal yang sama juga, yaitu penembakan. Jadi dia bisa disebut yang namanya residip. Nah, kasus-kasus inilah menunjukkan bahwa residip bukan hanya sebagai teori, melainkan benar-benar terjadi di lingkungan sekitar kita dan dapat membahayakan masyarakat. Baik, mungkin itulah cerita singkat tentang kasus residip yang terjadi di sekitar kita. Dari penjelasan saya tadi, dari contoh kasus saya tadi, mari kita ambil kesimpulan bahwa residip adalah pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sudah pernah dipidana sebelumnya. Residip juga dianggap sebagai keadaan memberatkan dalam hukuman pidana, karena pelaku terbukti tidak jerah dan tetap melakukan kejahatannya. Dengan adanya pengaturan residip ini, hukum berusaha untuk yang namanya pertama, memberi efek jerah kepada pelaku, yang kedua, menegakkan keadilan seadil-adilnya, yang ketiga untuk yang namanya menjaga ketertiban umum, dan yang terakhir melindungi masyarakat. Demikianlah penjelasan saya mengenai residip dalam hukum pidana. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah pemahaman kita semua.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.